the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo Mr. Ali. Halo, Konten apa hari ini Mr.? hari ini kontennya LGBT atau dalam bahasa kita LGBT. Tahu nggak LGBT? Gak tahu Mr. Oke, tidak tahu. Oke, aku akan jelaskan. L-nya itu lesbian, G-nya itu gay, biseksual, dan transgender. Jadi LGBT itu 4 poin di situ. Mau tahu semuanya tak kupas satu persatu? Ya Mr. Oke, lesbian, gay dalam kurung adalah homoseksual. Dan itu sering dikenal istilah homoseksual berasal dari bahasa Inggris. Homoseksual yang berarti laki-laki senang berhubungan seks dengan laki-laki. Dengan sesamanya, yaitu hubungan seksual yang sejenis kelaminnya. Baik sesama wanita maupun laki-laki akan tetapi homoseksual identik dengan hubungan laki-laki sesama jenis. Sedangkan hubungan seks antar perempuan disebut lesbian. Istilah lesbian berasal dari bahasa Yunani yang nama sebuah pulau, yakni Lesbos. Yang di dalamnya hidup seorang pahlawan bernama Sabo. Dan wanita itu yang pertama-tama melakukan perbuatan ini dalam bahasa Arab, homoseksual disebut liwat. Liwat yang pelakunya disebut al-lutiyu, yang sering diartikan singkat oleh bahasa Arab al-rajul, yakti al-rajul, laki-laki yang mengumpuli sesamanya. Adapun lesbian berasal dari kata sahak atau musabakah, yang perlakuannya disebut asahik, yang diartikan singkat oleh bangsa Arab dengan perkataan al-ma'aratil al-ma'arat, perempuan yang berhubungan dengan perempuan. Homoseksual dilakukan dengan cara memasukkan zakar atau penis ke dalam dubur. Sedangkan lesbian dilakukan dengan cara masturbasi atau onani. Nah, itu keren banget. Jadi itu dilakukan sesama ya, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Jadi kalau yang cowok sama cowok adalah homoseksual, kalau cewek sama cewek adalah lesbian atau lesbos. Oke, lanjut. Faktor kedua. Faktor penyebab lesbian dan gay atau homoseksual, beberapa sebab seseorang melakukan homoseksual lesbian yaitu sebagai berikut. Oke, lanjut ya, karena keterbatasan ini situasi dan gangguan ada ada pesawat yang mendarat, jadi suaranya terganggu, jadi syuting agak terhenti. Oke, tak lanjutkan faktor penyebab lesbian dan gay. Beberapa sebab seseorang melakukan homoseksual atau lesbian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Martiko, homoseksual terjadi karena pengalaman masa kecil atau masa lampau tentang seks yang membekas di bawah sadarnya. Apa yang seseorang pernah alami tentang seks masa kecil akan berbenak pada jiwanya sampai ia dewasa. Yang kedua, menurut Ann Landers, homoseksual terjadi karena salah asuh pada masa kecil atau perlakuan orang tua yang salah. Bisa jadi orang tua mengharapkan anaknya perempuan ternyata lahir sebagai laki-laki. Dan lahir laki-laki tersebut diperlakukan seperti anak yang diharapkan, yaitu perempuan. Akibatnya anak tersebut cenderung mengembangkan pola tingkah laku dan sikap yang sesuai dengan perlakuannya yang diterima dari orang tuanya. Pola tingkah laku dan sikap tersebut, jika tidak diubah di terapi, akan membawa dan membekas hingga dewasa. Oke, selanjutnya yang C, seorang laki-laki atau perempuan tidak pernah memerhatikan lawan jenisnya. Hal ini kadang-kadang menyebabkan ketidakmampuan dalam hubungan koitus atau seksual dengan lawan jenisnya. Bisa jadi muncul perasaan takut atau bergetar ketika berdekatan dengan lawan jenisnya. Sedangkan hasrat seksualnya tidak bisa dihindarkan.
Yang D, menurut Zakia Derajat, homoseksual terjadi karena pengaruh lingkungan, seperti orang yang terpisah atau jauh dari lawan jenisnya, baik disebabkan oleh tugas, adat kebiasaan, atau peraturan yang sangat keras sehingga tidak memiliki kesempatan untuk kenal lawan jenisnya. Ya. Selanjutnya yang E, menurut Cario, homoseksual adalah gejala saraf yang berasal dari adanya hubungan dengan orang-orang yang berpenyakit saraf. Oke, selanjutnya yang ketiga, dampak lesbian dan gay. Dampak homoseksual dapat terjadi pada diri sendiri atau masyarakat, dan dampak negatif yang terjadi di masyarakat disebutkan oleh Rohsvi, sebagaimana disebutkan oleh Masfuk Zuhdi dalam kitabnya Al-Islam wa Al-Tib adalah sebagai berikut. A. Seorang laki-laki tidak tertarik kepada wanita, tetapi justru tertarik kepada lawan jenisnya. Maksudnya jenis yang sama akan mengakibatkan penderitaan bagi istrinya jika ia menikah. Hal itu disebabkan perkawinan yang berupa akad tidak semata-mata untuk menyalurkan hasrat seksual, tetapi untuk status sosial agar dia diperlakukan dan diakui oleh masyarakat sebagai manusia layaknya pada umumnya, yaitu manusia normal. Apabila ia menikah dengan motif seperti ini akan mengakibatkan istri menjadi merana dan jadi korban. Tentu saja istrinya bisa jadi selingkuh dan mencari sosok laki-laki yang seperti keinginannya. Yang B, ada kelainan kejiwaan akibat mencintai sesama jenis kelamin, yaitu jiwanya tidak stabil dan timbul tingkah laku yang aneh-aneh. Dan perilaku demikian dalam kadar tertentu dapat meresahkan masyarakat. Jadi bisa mengakibatkan dampak di lingkungannya itu sendiri. Yang C, adanya gangguan saraf otak yang dapat melemahkan daya pikir dan semangat. Dengan kondisi tersebut, ia tidak akan hidup produktif, tetapi dia pemalas. Bahkan dalam kondisi tertentu ia menjadi beban keluarganya. Oke, yang D, akibat penyakit AIDS yang menyebabkan penderitanya kekurangan daya tahan tubuh, lemah, dan akhirnya mati. Adapun dampak negatif bagi keadaan kejiwaan dan akhlak pelaku homoseksual berupa goncangan batin karena ia merasa ada kelainan perasaan terhadap dirinya, yaitu perasaan sebagai wanita dan dia ingin pakai baju wanita dan organ-organ tubuh laki-lakinya. Yang B, depresi mental yang menyebabkan ia suka menyendiri, mudah tersinggung dan tidak dapat merasakan kebahagiaan dalam hidup, karena kebahagiaan hidup pada intinya menjalankan kehidupan seperti layaknya orang normal. Oke, yang C, perasaan cemas dan sebagainya sehingga dalam daya pikirnya akan timbul suatu sindrom atau himpunan gejala penyakit mental yang disebut Hernesia. Josh Harvard dalam bukunya Revolusi Seks mengatakan kita tidak terlalu takut terhadap bahaya nuklir yang mengancam kehidupan manusia di abad modern ini. Yang kita khawatirkan adalah serangan seks yang setiap saat meledak menghancurkan moral manusia. Pandangan ini dilontarkan juga oleh Arnold Toynbee yang mengatakan dominasi seks dewasa ini akan mengakibatkan runtuhnya peradaban manusia. Selanjutnya nomor 4, sejarah lesbian dan gay. Dalam Al-Quran telah diceritakan kaum atau umat Nabi Lut alaihissalam yang terkenal dengan homoseksual. Mereka tidak mau mengawini perempuan-perempuan yang sangat gemar gemar melakukan hubungan seks dengan sesama jenis atau teman laki-lakinya. Tatkala Nabi Lut alaihissalam menawarkan beberapa perempuan cantik yang dikawininya, mereka menolaknya dengan mengatakan, kami sama sekali tidak menginginkan dan tidak tertarik, Nabi Lut, gitu ya. Oke. Kami telah memiliki pasangan hidup yang lebih baik, yaitu laki-laki yang berfungsi sebagai teman hidup yang dapat melangsungkan dan membantu hidup kami.
Ia pun digunakan sebagai pelampias nafsu seksual. Oleh karena itu, ketika Nabi Lut alaihissalam didampingi oleh para malaikat, utusan Allah Subhanahu wa taala yang bertampang pemuda rupawan, ia merasa cemas. Ia merasa bahwa gejolak yang ditimbulkan oleh kaumnya dengan kedatangan tamunya pasti menimbulkan pengorbanan jiwa, dan ia pun merasa malu terhadap tamunya itu. Ada beberapa ayat yang menjelaskan sifat-sifat kaum Nabi Lut alaihissalam, antara lain surat Asy-Syura ayat 165. Ata'tu dukrona minal alamin. Yang artinya, mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia yang berbuat homoseksual? Oke, KS Asy-Syura 26 ayat 165. Watadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum kumu adun. Yang artinya, dan kami tinggalkan perempuan-perempuan yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. KS Asy-Syura 26 166. Walamma ja'at suluna ludon si'a bihim wa dhaqa bihim dar'an wa qala hada yauma asyib. Dan artinya, ketika para utusan kami, para malaikat itu akan datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit. Kedatangannya, Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. KS Hud ya 11 ayat 77. Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan yang keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci, lebih cantik, maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu yang pandai? KS Hud 11 ayat 78. Qalu laqad alimta malana fi banatika min haqqi wa innaka lata'lamu ma nurid. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan, mempunyai syahwat ya Nabi terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. KS Hud 11 ayat 89. Pada era sekarang, praktek lesbian dan homoseksual justru merajalela di negara-negara tertentu, bahkan sudah dilegalkan. Oke, selanjutnya nomor 5 atau poin kelima, hukum lesbian dan gay. Praktek homoseksual dan lesbian diharamkan oleh Al-Quran karena termasuk perbuatan zina. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribarwi mengungkapkan bahwa Al-Bawawiyu menyatakan para ahli hukum Islam berselisih pendapat dalam memberikan ganjaran kepada praktek homoseksual. Ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa pelakunya harus dihukum sebagaimana menjatuhkan ganjaran hukum perzinahan. Apabila pelakunya tergolong orang yang sudah pernah menikah, ia wajib dirajam. Apabila belum pernah menikah, ia harus didera sebanyak 100 kali. Masya Allah, penerapan inilah yang mencerminkan kedua pendapat Imam Syafi'i, kaul kadim dan kaul jadid. Pendapat ini juga menetapkan bahwa pelaku mesti harus mendapat hukuman dera sebanyak 100 kali. Masya Allah, jadi Islam sudah menerapkan seperti itu. Itu baik laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki homoseksual, kalau perempuan adalah lesbianisme. Selanjutnya B. Tadi yang A, sekarang B. Bisexual and transgender. Pengertian biseksual yang berarti dua jenis kelamin, yaitu hunsya yang artinya waria atau banci. Menurut Dede Utomo, banci atau waria tidak merujuk pada orientasi seksual manusia. Istilah waria atau banci merupakan label genetif untuk menunjukkan perilaku identitas
gender yang gagal. Biseksual merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan biseksual atau biseksual kepada pria atau wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantisme atau seksual kepada pria atau wanita sekaligus. Jadi dia bisa, kalau biseksual itu bisa melakukan aktivitas seksual, bisa dengan cewek, bisa dengan cowok. Jadi dia biseksual adalah salah satu dari 3 klasifikasi utama orientasi seksual, yaitu heteroseksual. Jadi ada lagi heteroseksual dan homoseksual yang masing-masing merupakan bagian dari rangkaian kesatuan heteroseksual dan homoseksual. Sesuatu identitas biseksual tidak harus memiliki ketertarikan seksual yang sama besar pada kedua jenis kelamin. Biasanya orang-orang memiliki ketertarikan pada kedua jenis kelamin memiliki tingkat ketertarikan yang berbeda, yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai biseksual. Menurut McDonald dalam Kroc dan Bauer 2005, individu biseksual adalah individu yang dapat melibat dan menikmati aktivitas seksual dengan kedua jenis kelamin, yaitu jenis kelamin yang sama dan jenis kelamin yang berbeda. Jadi bisa menikmati 2 arah, itu biseksual, oke? Yang dibuat oleh Alfred Kinsey, biseksual umumnya berada pada skala 1 sampai 5 secara stabil. Artinya biseksual tidak memiliki ketertarikan secara eksklusif kepada salah satu jenis kelamin itu saja. Dalam Kroc dan Bauer 2005, biseksual sebagai ke dalam beberapa kategori, yaitu real orientation, transstory orientation, transtorsional orientation, dan homosexual denial. Pada real orientasi, individu biseksual memiliki ketertarikan pada wanita dan pria sejak awal kehidupannya dan berlanjut hingga usia dewasa, hingga usia tua. Biseksual berorientasi transisional, menunjukkan bahwa biseksual merupakan satu fase yang harus dilewati karena adanya perubahan dalam preferensi seksual, misalnya heteroseksual menjadi homoseksual atau vice versa. Ya, jadi bisa sebaliknya, ya seperti itu. Perubahan preferensi seksual yang terjadi bersifat permanen, artinya seorang heteroseksual berubah menjadi homoseksual melalui tahapan biseksual. Tetapi kondisi homoseksual atau orientasi seksual yang paling akhir menjadi bagian dari identitasnya untuk jangka waktu yang panjang. Orientasi yang terakhir merupakan penyangkalan atas ketertarikan terhadap sesama jenis. Jadi bisa dia jadi berubah menjadi satu arah itu dalam jangka panjang, dan itu menjadi tujuan yang terakhir. Berdasarkan acuan diagnosis psikologi dan American Psychiatric Association, homoseksual dan biseksual tidak lagi dikategorikan sebagai perilaku abnormal. Tapi abnormalitas justru terjadi jika penganut homoseksual atau biseksual merasa tidak nyaman dan terus mencoba menyangkal presensi seksualnya. Dilihat dari segi normatif, perilaku homoseksual dan biseksual dapat dikategorikan sebagai perilaku sosial yang menyimpang. Al-Quran hanya menyebutkan 2 jenis identitas laki-laki dan perempuan. Sementara fikih menyebut 4 varian: perempuan, laki-laki, waria, dan baji. Yang memiliki kelainan ganda, kelamin ganda. Umumnya mereka berpenampilan atau berdandan sebagai perempuan dan muhannits laki-laki sebagai biologis, tetapi mengidentifikasi sebagai perempuan dan menginginkan pergantian kelamin. Atau muhanitas secara biologis laki tapi mau jadi jenis kelamin mereka, mengubah jenis kelamin mereka, yaitu transgender, ya, mengoperasi atau mengubah jenis kelamin yang normal dari laki-laki menjadi perempuan, atau sebaliknya dilakukan karena adanya ketidakpuasan seorang akibat ketidakcocokan bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Keadaan ini sering disebut dengan transseksualisme atau transgender. Oke. Selanjutnya hukum biseksual dan transgender. Operasi dalam bentuk yang pertama yaitu terhadap orang yang sejak lahir dalam kondisi normal sempurna.
organ kelaminnya diharamkan oleh syariah Islam. Dalil yang dapat dijadikan dasar adalah Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabila lita'arufu inna akramukum indallahi ataqakum innallaha alaikum khabir. Wahai manusia, sungguh kamu telah menciptakan kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Itulah yang dari Al-Quran. Dan selanjutnya berdasarkan ayat tersebut beberapa tafsir disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Allah. Seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, panggul, membuat tato, mencukur bulu mata, alis, dan tahanus seorang wanita bertingkah laku seperti laki-laki. Hadis Nabi riwayat Bukhari, 6 ahli hadis lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Yang artinya Allah mengutuk para tukang tato yang minta ditato, yang menghilangkan bulu mata, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong panggur atau giginya, yang semua itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Itu semua nggak boleh. Dan la'anallahul mutasyabihati minasya'i birrijali wal mutasyabihina mirar rijali bilisya. Artinya Allah mengutuk pria-pria yang menyerupai wanita-wanita dan wanita-wanita menyerupai pria-pria. Berdasarkan hadis di atas, seorang pria dan wanita lahir normal jenis kelaminnya dilarang Islam mengubah jenis kelaminnya dalam bentuk lain. Oke, jadi itu tadi ringkasan dari LGBT, lesbian, terus gay, terus satunya apa lagi tadi? Biseksual dan transgender. Jadi disingkat LGBT. Jadi kita nggak boleh mengubah diri kita yang sudah pemberian Allah dibentuk dengan diganti yang lain. That's all about LGBT. See you next time with the same time and same channel.